Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Bunamega dengan NIM 411221083 dengan dosen pembimbing Ibu Bias Yulisa Geni MKom ingin menjelaskan mengenai perancangan jaringan VLAN untuk meningkatkan keamanan dan isolasi antar divisi di lingkungan perusahaan pada PT Leka Mandiri. Latar belakang PT Leka Mandiri ini perusahaan yang fokus pada bidang general supplier khusus dalam penyediaan perangkat jaringan dan teknologi informasi. Contohnya, barang yang disediakan ada access point, switch, router, dan lain-lain. Lanjut, kemudian di sini ada profil perusahaan. Perusahaan PT Leka Mandiri ini berdiri pada tahun 2019. Bergerak pada bidang general supplier, yaitu sama saja dengan penyewaan barang. Biasanya yang sering sewakan yaitu switch, router, wifi atau access point, dan wifi juga untuk area kerja. Lokasinya bisa dapat dilihat. Pada PT Leka Mandiri ini, mereka mempunyai permasalahan jaringan yang dimana seluruh komputer dalam jaringan menerima broadcast secara bersamaan, menyebabkan traffic padat, lambat, dan berpotensi membuat jaringan down. Karena tidak ada segmentasi VLAN untuk pemisahan jaringan antar divisi yang diterapkan. Project HP yaitu dapat dilihat di sini ada 3 referensi yang hampir sama dengan permasalahan di PT Leka Mandiri, yaitu yang pertama, PT Leka Mandiri mempunyai permasalahan jaringan di mana semua komputer ada pada satu jaringan tanpa ada pemisah jaringan antar divisi. Kemudian penyebab besarnya itu jika pembagian jaringan itu masih tetap pada satu segmentasi, maka semua komputer yang ada pada jaringan dapat menerima paket broadcast yang dikirim. Dan jika sudah terlalu banyak broadcast yang dikirim, maka jaringan akan menjadi lambat dan kemungkinan down karena melebihi kapasitasnya. Dan solusi yang ditawarkan saat ini yaitu melihat permasalahan yang ada, maka yang harus dilakukan adalah pemisahan antar divisi dan penerapan VLAN yang digunakan. Lanjut, tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, tujuan melatih kemampuan kerja dalam lingkungan profesional. Yang kedua, memberikan rekomendasi teknis kepada perusahaan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan teknis dan pemecahan masalah atau problem solving. Manfaatnya yaitu untuk ini di pekerjaan praktik ini, penerapan VLAN dan inter-VLAN meningkatkan keamanan jaringan. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja komunikasi antar divisi, mendukung infrastruktur. Kemudian yang ketiga, pemisahan traffic antar departemen dapat membuat komunikasi internal lebih efisien. Kemudian di sini ada proses bisnis berjalan yang ada pada PT Leka Mandiri sebelumnya yang sedang berjalan saat ini, yaitu pertama, proses dimulai ketika pengguna user masuk atau login ke jaringan yang tersedia pada perusahaan. Kemudian setelah berhasil masuk, alamat IP pada setiap perangkat dikonfigurasikan menggunakan pengaturan IP statik atau IP manual. Lalu lanjut dengan konfigurasi ini, semua perangkat dalam jaringan berada dalam satu segmen atau subnet yang sama, sehingga setiap perangkat dapat saling mengakses tanpa batasan. Tidak ada pembatas akses antar divisi atau departemen. Karena itu tidak ada penerapan mekanisme segmentasi seperti VLAN atau pembatasan melalui firewall, maka tidak terdapat isolasi antar pengguna atau perangkat. Seluruh lalu lintas ini bercampur dalam satu jaringan yang bisa menyebabkan potensi resiko keamanan dan ketidakteraturan pengelolaan jaringan. Proses ini berakhir dengan kondisi jaringan yang sederhana namun tidak aman dan tidak efisien jika digunakan di lingkungan perusahaan yang memiliki kebutuhan privasi antar divisi. Lalu lanjut, proses bisnis susulan ini yang saya ingin lakukan pada PT Leka Mandiri. Itu yang pertama, proses dimulai ketika pengguna user melakukan login ke jaringan perusahaan. Kemudian setelah login, setiap perangkat penggunaan akan diberikan alamat IP statik manual yang sesuai dengan VLAN yang ditentukan untuk divisinya masing-masing. Yang ketiga, perangkat ini terhubung melalui switch layer 2 dan untuk
dapat saling berkomunikasi antar VLAN menggunakan inter-VLAN routing. Biasanya di sini kalau saya penerapannya menggunakan router on stick atau switch layer 3. Sebelum komunikasi antar perangkat dilakukan, sistem akan menerapkan akses control list, yaitu fungsinya adalah mengecek hak akses pengguna berdasarkan VLAN asal dan tujuannya. Jika perangkat berasal dari VLAN 10, maka ACL akan menentukan apakah perangkat tersebut boleh berkomunikasi dengan VLAN yang lain atau tidak. Begitu juga dengan VLAN 20, 30, dan 40. Setiap VLAN hanya bisa berinteraksi sesuai dengan hak akses yang diizinkan sesuai dengan kebijakan ACL atau Access Control List. Kemudian dengan begitu, proses komunikasi antar perangkat ini dapat terkontrol, aman, dan terisolasi sesuai dengan kebutuhan divisi masing-masing. Dengan menggunakan ACL atau Access Control List, proses ini bahwa data antar divisi tetap aman dan tidak bisa diakses sembarangan oleh pihak lain karena sudah tersegmentasi dan dibatasi dengan baik. Dan keuntungan untuk bisnis usulan ini yaitu mengurangi keamanan jaringan internal pada bagian divisi masing-masing. Yang kedua adalah membantu kepala atau tim IT di sana dalam mengelola lalu lintas data secara efisien. Kemudian di sini saya telah melakukan perancangan topologi usulan seperti pada gambar. Yang pertama itu ada VLAN 10 dia masuk ke kepala IT, VLAN 20 adalah keuangan, VLAN 30 adalah marketing, dan VLAN 40 direktur. Dapat dilihat pembagian divisinya. Marketing mempunyai 3 PC, keuangan mempunyai 2 PC, kepala IT mempunyai 2 PC dan 1 laptop yang terhubung dengan access point. Kemudian ada VLAN direktur 1 PC. Kemudian di sini ada ringkasan kegiatan kerja praktek. Kebetulan waktu pelaksanaan KP saya dijalankan 1 April hingga 1 Juni 2025. Kemudian ini ada dokumentasi praktik kerja saya di PT Leka Mandiri. Lanjut, ini untuk dokumentasi konfigurasi yang saya lakukan. Di sini gambar yang pertama ini konfigurasi switch VLAN 10, kemudian ini ada switch, kemudian ini ada konfigurasi router, ini ada konfigurasi IP pada VLAN 10, kemudian ini juga konfigurasi pada VLAN IP 40. Lanjut, dokumentasi praktek kerjanya, pemasangan switchnya pada tempat kerja saya, praktek kerjanya, kemudian ada bersama dengan IT operation-nya, kemudian wawancara selanjutnya itu bersama dengan IT operation melalui rekaman suara yang sudah saya dikirimkan di file. Kemudian lanjut, ada dokumentasi dengan admin di PT Leka Mandiri karena ada satu dan lain hal dengan IT operation, makanya saya juga berbicara dengan admin PT Leka Mandiri. Jadi kita mulai ya Mbak, maaf kalau tempatnya kita di sini karena yang di dalam lagi pada rapat. Jadi saya cuma mau tahu karena Mbak di bagian marketing. Itu di bagian marketing ini topologi usulan sebelumnya, topologi berjalannya itu dia ada di bagian marketing, dia dapat nyambung ke keuangan, divisi keuangan. Jadi plan saya di topologi berjalan ini usulannya itu ingin membagi antar divisi untuk keamanan data. Jadi marketing tidak dapat sambung ke keuangan dan keuangan tidak dapat menyambungkan lagi ke direktur. Jadi per divisi itu sudah ada jaringannya masing-masing dan keamanan data masing-masing. Dan kita coba config ya Mbak. Kenapa kepala IT itu ke keuangan dia dapat sukses? Karena untuk kepala IT atau divisi tim IT ini dia untuk menjaga keamanan mereka, divisi
divisi masing-masing jaringan, karena dia yang mengecek semua jaringan di kantor ini. Jadi mereka harus bisa dapat masuk ke keuangan divisinya, divisi direktur, kemudian divisi marketing. Kemudian kalau divisi direktur tadi sudah saya bilang, dia akan berbeda traffic jalannya, jadi akan aman keamanan datanya. Segitu aja. Apa menurut Mbak ada yang harus dilakukan lagi? Kemudian ini ada hasil final ping yang saya usulkan menggunakan Cisco paket tracer. Jadi VLAN 10 ini dapat terhubung pada VLAN 20, 30, dan 40. Saat di cek ping, VLAN 20 ini tidak dapat akses ke VLAN 30, dan VLAN 30 pun sama tidak dapat akses ke VLAN 40. Kenapa? Karena sudah dikonfigurasikan menggunakan tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu akses control list, yang dimana ACL ini membatasi dan mengizinkan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu yang dilakukan dan untuk melindungi jaringan akses yang tidak sah. Dan untuk VLAN 20 keuangan, kenapa bisa dia akses pada laptop VLAN 10 itu karena VLAN 10 akses control list-nya memang digunakan untuk memberikan akses terbatas untuk mengakses server atau file pada divisi. Kemudian ini lanjutannya itu menggunakan simulation ping. Dapat dilihat di bawah sini last statusnya pada in progress. Ada yang sudah sukses, yaitu kepala IT 1 dengan kepala IT 2, itu karena mereka dalam satu divisi yang sama. Kemudian ada fail antara keuangan divisi VLAN 20 dengan divisi VLAN 30, yaitu marketing, karena dia ada divisi pembagian jaringan menggunakan akses control list yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ada sukses juga ke kepala IT dengan VLAN 40. Lanjut pada kesimpulan, jadi pada kerja praktek PT Leka Mandiri memberikan pengalaman nyata dalam perancangan jaringan VLAN, penyusunan IP VLAN, dan penguatan keamanan jaringan. Keterampilan teknis pun diuji di kerja praktek ini. Tetapi hasil dalam praktek kerja ini juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta dokumentasi jaringan yang baik dan benar sesuai kebutuhan perusahaan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau presentasi saya yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.